Shalom Elohim, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi semuanya. Puji nama Tuhan, kita masih dapat beribadah dan bersuka cita di dalam Tuhan, karena hari ini kita masih bisa merayakan kemenangan Tuhan Yesus atas maut. Dia telah dibangkitkan karena Dia adalah Allah yang mulia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih yang berada di rumah, kini tiba saatnya kita mau masuk hadirat Tuhan. Mari kita sembah Raja mulia, tinggikan namanya yang kudus, berikan hormat dan pujian baginya, karena hanya nama Yesus yang layak disembah. Haleluya, mulia sembah Raja mulia. Amin. Sembah Raja mulia.
Yesus, pagi ini kami umat-Mu mau datang beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Kiranya terlebih dahulu Tuhan, Kau urapi kami semua pelayan Tuhan yang ada di tempat ini. Kau urapi juga Tuhan setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah. Saat ini kami mau beribadah ya Tuhan. Berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus. Haleluya, Dia adalah Allah yang mulia, Allah penolong di setiap pergumulan kita, penolong dalam setiap kesesakan, ketakutan, bahkan menaklukkan setiap kekhawatiran kita. Yesus yang sanggup menaklukkan musuh-musuh kita. Kita tahu sekarang ini musuh kita apa? Ya, musuh kita adalah corona, virus corona. Gara-gara corona, kadang-kadang mental kita lemah, kadang-kadang gara-gara corona iman kita lemah. Tapi karena Yesus ada di sini, Yesus sanggup menaklukkan musuh-musuh kita. Mari kita sambut pujian, Ku diberi kuasa. Haleluya. Diberi kuasa, Raja mulia.
banyak sekali terjadi kesesakan, pergumulan, tetapi karena bersama Yesus semuanya masalah bisa diselesaikan olehnya. Kita mau masuk hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih yang ada di rumah, kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau nyembah Dia. Katakan, bersamamu Bapa kulewati semua. Haleluya. Haleluya Yesus. Hanya bersama Yesus kita bisa tenang. Hanya Dialah pertolongan kita. Jiwa kita ditenangkan oleh Dia. Haleluya.
Pada pagi ini kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami tahu di saat kami yang sudah kami lewati, bersama Tuhan kami akan mampu. Bersama Tuhan ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kendati pun kami menghadapi persoalan tantangan dalam kehidupan ini, tapi kami percaya jikalau bersama Yesus, maka kami akan mendapat kekuatan yang baru. Kami bisa menghadapi persoalan ini dan kami bisa terbang seperti burung Raja Wali, mengatasi badai, mengatasi cobaan, mengatasi tantangan, dan Engkau yang memberikan kemampuan buat kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan buat kami, supaya lewat kekuatan kebenaran firman Tuhan ini, maka kami akan mampu menghadapi persoalan ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat pagi yang terkasih dalam Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun berada, baik yang ada di ruangan gereja ini maupun yang ada di rumah, tapi kita bersyukur dan berterima kasih ya. Kalau pagi ini kita masih diberikan kesempatan, kehidupan untuk kita jalani ini bersama Tuhan ya. Kalau tadi kita katakan bersamamu Bapa, ku lewati semua. Sudah 1 minggu yang sudah kita lewati ini, kekuatan Tuhan menyertai kita. Dan kita percaya lewat firman Tuhan, Tuhan juga akan memberikan kekuatan buat kita. Sehingga dalam kehidupan ini kita tetap menang karena bersama Tuhan. Puji Tuhan. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan ingin supaya kehidupan kita, anak-anak Tuhan harus berjaga-jaga ya. Bagaimana kita sebagai anak Tuhan yang berjaga-jaga? Alkitab mengajarkan kita di dalam Matius pasalnya yang ke-24, kita akan baca dalam Matius pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-37 sampai 44. Matius 24 ayatnya yang ke-37 sampai 44. Ya, saya akan bacakan dari judulnya Nasihat Supaya Berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Ayat 40. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana dan pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Puji Tuhan. Dalam hari ini, pagi ini kita belajar bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus berjaga-jaga. Kita tahu bahwa air ini sudah mendekati akhir zaman. Tentu kita harus ada persiapan untuk kita bertemu dengan kekasih kita. Bahwa berjaga-jaga itu penting. Kalau tidak berjaga-jaga, waktunya sudah habis, tidak ada waktu kesempatan lagi untuk kita
membenahi diri kita. Tetapi waktu masih ada ini, mari kita berjaga-jaga. Oleh sebab itu kita akan melihat firman Tuhan pada saat ini, dikatakan kedatangan Tuhan, ya, kedatangan Tuhan itu bisa bersama-sama. Ya, kita sudah baca tadi, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Kedatangan anak manusia itu, kedatangan Tuhan itu bisa bersama-sama. Orang dunia bilang yaitu hari kiamat bersama-sama, ya. Orang mati bersama-sama hari kiamat. Bisa juga pribadi lepas pribadi kedatangan Tuhan itu. Oleh sebab itu, mari kita berjaga-jaga. Dikatakan begini, ayat 37 dan sampai 39. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Kalau kita lihat dalam Kejadian 6 ayat yang ke-7 itu, Allah berfirman, ya, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Kenapa? Tuhan akan menghapuskan atau Tuhan akan melenyapkan manusia zamannya Nuh. Karena zamannya Nuh manusia itu semua melakukan dosa. Tidak ada pertobatan, yang ada hanya melakukan yang mengecewakan hatinya Tuhan. Kecuali yaitu Nuh dengan keluarganya. Karena Nuh adalah orang yang bergaul erat sama Tuhan, ya. Nuh yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, makanya Nuh mendapat anugerah daripada Tuhan. Dan zaman itu semuanya orang-orang dilenyapkan, orang-orang dihapuskan dari muka bumi ini karena orang zamannya Nuh melakukan banyak dosa. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini mengajarkan kita bahwa kejadian-kejadian ini dikatakan kedatangan Tuhan ini yang dikatakan bersama-sama ini akan menghapuskan manusia. Dalam Kejadian 6 ayat 7 yang tadi saya bacakan, ya. Jadi mari kita akan belajar supaya hari Tuhan yang sudah mendekat ini kita harus waspada dan berjaga-jaga. Ini kalau tadi kedatangan Tuhan, ya, kedatangan anak manusia bersama-sama. Tapi juga bisa kedatangan anak manusia Tuhan itu bisa pribadi lepas pribadi. Dikatakan di ayatnya yang ke-40, di sini dikatakan begini. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Jadi kedatangan Tuhan itu bisa bersama-sama, kedatangan Tuhan itu bisa pribadi lepas pribadi. Seperti ini, yang satu diangkat, yang satu ditinggalkan, yang satu dibawa, yang satu ditinggalkan. Oleh sebab itu, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, ya? Jadi jangan masa bodoh dengan kehidupan ini. Oh, yang penting saya hidup, yang penting saya makan, yang penting saya kenyang, yang penting saya bisa ini dan itu. Saudara, kalau berpikir seperti itu, maka kita akan ketinggalan. Makanya kita harus waspada. Makanya kita harus berjaga-jaga. Supaya dikatakan ayat yang ke-42, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu itu datang. Jadi yang saya tekankan di sini ayatnya yang ke-42. Dikatakan karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Waktu Tuhan datang menjemput kita secara pribadi tidak ada yang tahu. Siapapun tidak ada yang tahu, hanya Bapa yang tahu. Ya,
Karena waktu itu dikatakan berjaga-jaga, artinya berjaga-jaga itu waspada. Hati-hati dalam kehidupan ini. Apanya yang waspada? Ya, apanya yang harus berjaga-jaga? Ingat, kita diberi hidup oleh Tuhan. Hidupmu, hidupku, hidup kita ini harus berjaga-jaga. Amin. Ya, jadi hidup kita tidak sembrono. Kan saya yang hidup, yang penting saya hidup, tidak. Ya, tapi kita hidup ini yang Tuhan beri kesempatan ini kita gunakan untuk yang berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita harus berjaga-jaga, ya, mempersiapkan diri, ya, karena nanti kita semua akan kembali kepada Tuhan Yesus. Suka nggak suka, mau nggak mau, harus suatu saat kita harus kembali kepada Tuhan. Makanya firman Tuhan hari ini katakan hidup kita harus berjaga-jaga. Jangan seperti orang dunia yang masa bodoh, ya, tetapi hidup yang berjaga-jaga. Dalam Yosua pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-7 ini berkata begini firman Tuhan, ya, dalam Yosua. Saya akan baca dalam Yosua pasalnya yang pertama, nanti kembali lagi di situ. Yosua pertama ayat yang ke-7. Nah, ini kita harus berjaga-jaga nih hidup kita. Dikatakan gini, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi dikatakan hidup kita harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga bagaimana? Tadi dikatakan, Yosua katakan di dalam Yosua ini, bertindaklah hati-hati sesuai dengan hukum Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan atau menyimpang ke kiri. Artinya hidup kita harus lurus di hadapan Tuhan. Tidak berbelok-belok, tidak mutar balik. Artinya hidup kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Jangan melakukan dosa. Ya. Akan dikatakan jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri dalam hidup kita. Kalau engkau sebagai karyawan jangan menyimpang ke sana, menyimpang kiri. Artinya sebagai karyawan engkau harus jujur. Amin. Jadi kalau kita sebagai hidup kita harus berjaga-jaga, yaitu kalau kita sebagai karyawanlah yang jujur. Sering saya katakan di khotbah, di ibadah waktu masih bersama-sama, ya, sebagai karyawan harus jujur. Jujurnya apa? Kalau suatu saat bos menyuruh, umpamanya yang sering katakan untuk membeli barang atau fotokopi atau apa saja, ya, harganya umpamanya 200.000, tulis saja 250.000, toh bos saya enggak kelihatan. Nah, itu enggak jujur. Nah, bagaimana kita mau berhati-hati kalau hidup kita masih enggak jujur? Ya, menyimpang ke sana, menyimpang ke kiri. Makanya Tuhan enggak akan berkati orang yang seperti itu. Maka kita harus menjadi anak-anak Tuhan. Sebagai karyawan engkau harus jujur. Amin. Jangan seperti orang dunia, karena kita berbeda. Orang dunia dengan kita berbeda. Karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus, sudah disucikan oleh Tuhan. Dalam perkataan, dalam pikiran, perbuatan, disucikan oleh Tuhan. Artinya Yesus tinggal dalam hidup kita, maka hidup kita harus berkenan kepada Tuhan. Ya. Lalu kalau engkau sebagai pengusaha juga yang benar. Artinya memperhatikan karyawan-karyawannya dengan benar. Sebagai pengusaha, sebagai yang punya usaha atau warung dan semuanya itu juga harus benar. Kalau kita ada yang sebagai yang punya toko, ya, mari umpamanya menimbang timbangannya yang benar. Jangan timbangannya yang sebelah lebih berat, jangan, ya, harus seimbang. Itu dikatakan hidupmu, hidup saya, hidup kita harus berjaga-jaga. Yang pertama tadi,
supaya hidup kita berjaga-jaga tadi harus apa? Jalan kita harus lurus, tidak menyimpang. Itu yang pertama. Ya, tidak menyimpang dari firman Tuhan. Yang kedua tadi, supaya jalan kita hidup berkenan kepada Tuhan, ya, hidup yang harus berjaga-jaga. Yang kedua di dalam ayatnya yang ke-8, Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yang pertama tadi, supaya jalan kita tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri. Yang kedua yaitu janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat. Janganlah mulut kita lupa untuk menyampaikan firman Tuhan. Baik kepada keluarga kita yang saat ini bersama-sama di rumah. Katakan firman Tuhan buat anak-anak kita. Katakan firman Tuhan mungkin buat suami kita. Perkatakan firman Tuhan buat istri supaya tidak lemah, saudaraku. Saudara, dengan keadaan yang tidak bisa beribadah di gereja, ada banyak telepon ke saya. Tante, bagaimana ini ya? Ibadah saya di rumah sama di gereja enggak sama, enakan di gereja. Karena di rumah itu banyak godaannya. Ya, mending kalau serumah itu orang Kristen semua. Ada juga di dalam rumah tangga itu keluarga, ada saudara mungkin tidak seiman, ya. Ada mungkin mertua yang belum seiman. Sehingga kalau kita beribadah rasanya tidak bisa kompak karena ada yang berbeda. Tetapi kalau di gereja sepertinya semangat, sepertinya sukacita. Saya katakan sabar dulu, ya. Nanti kalau sudah waktunya kita bisa beribadah, kita beribadah bersama kembali. Memang kita menyadari semua, ya, kalau kita ibadah di rumah, di gereja amat sangat berbeda. Kalau di gereja kita kusuk banget, ya. Kalau di rumah itu banyak godaannya. Pas kita lagi mendengarkan firman, pas kita ibadah tiba-tiba ada tamu datang dan semuanya, ya. Tapi hidup kita terus mau berjaga-jaga. Yang kedua tadi, jangan lupa memperkatakan firman Tuhan, ya. Firman Tuhan itu harus ada dalam hidup kita. Jangan yang kita omongkan mengenai corona yang sekarang lagi ada di dalam Indonesia ini. Ya, corona, siapa yang meninggal, siapa yang ini, bikin takut kita. Ya, tapi kalau memperkatakan Tuhan ada kekuatan yang baru. Memperkatakan Tuhan ada kemenangan. Memperkatakan Tuhan ada ketenangan. Memperkatakan Tuhan ada sukacita, itu yang Tuhan mau. Jadi perkatakan firman itu harus menjadi teladan dalam kehidupan kita dan dalam keluarga kita masing-masing. Supaya keluarga kita tidak lemah, keluarga kita tidak putus asa, keluarga kita tidak mulai menghadapi tantangan ini, tidak mulai jenuh dan semuanya. Tetapi mereka dikuatkan oleh firman Tuhan. Oleh sebab itu mari perkatakan firman Tuhan. Ya, lalu selanjutnya janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam. Firman Tuhan kita dengar dan kita renungkan. Setelah kita renungkan, belajar untuk kita lakukan. Itu kebenaran firman. Kalau kita hanya mendengar saja, tentu kurang lengkap, ya. Nanti kalau kita banyak mendengar gak melakukan seperti orang Farisi. Tapi kalau kita mendengar dan melakukan firman Tuhan, akan diberkati oleh Tuhan. Anak-anak Tuhan akan mengalami kemenangan. Anak-anak Tuhan akan mengalami kekuatan. Karena firman Tuhan tidak hanya didengar, tapi kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan firman itulah yang akan memberikan kemenangan untuk kita. Dan kita akan jalani dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu firman Tuhan harus ada dalam kehidupan kita. Makanya Tuhan katakan berjaga-jagalah, ya, kedatangan Yesus yang kedua kali sudah dekat.
Ya, kita tidak tahu setelah ini, setelah virus corona ini sudah selesai, enggak tahu apa yang terjadi ke depan, kita enggak tahu. Yang kita inginkan selalu berdoa supaya semuanya ini berlalu. Virus-virus corona yang ada di Indonesia, bahkan yang ada di belahan dunia. Itu yang kita doakan. Tetapi setelah itu kita juga tetap berdoa, karena kita enggak tahu ya apa yang akan terjadi. Iblis itu tidak akan tinggal diam. Dia mencari celah untuk menjatuhkan umatnya, untuk melemahkan umatnya. Oleh sebab itu umat-umatnya harus berjaga-jaga. Amin. Waktunya ini dipersingkat. Kalau waktunya tidak dipersingkat, ya. Kalau waktunya tidak dipersingkat, banyak orang yang tidak selamat. Makanya waktu ini dipersingkat. Oleh sebab itu, kalau waktunya dipersingkat, mari hidup kita berjaga-jaga. Jaga baik-baik hidup kita. Supaya kita tidak berdosa. Ya, supaya kita senantiasa nanti suatu saat kembali kepada Bapa di sorga. Kita boleh bersama-sama dalam kemuliaan bersama Bapa kita. Oleh sebab itu kesempatan yang kita ada ini, kita gunakan dengan baik. Ya, orang yang sudah meninggal ya sudah, ya. Sekarang tinggal kita yang masih hidup, yang masih berjuang. Kita lakukan yang baik, jangan sampai menyimpang dari firman Tuhan. Jangan sampai kita ikut-ikutan oleh orang dunia. Oh, orang dunia bohong mah enggak apa-apa. Orang dunia melakukan ini ya orang dunia enggak apa-apa. Buat kita kalau kita ngikutin orang dunia, kita akan binasa. Oleh sebab itu biarlah firman Tuhan membekali kita supaya kita diingatkan dalam kehidupan ini kita harus berjaga-jaga. Berjaga-jagalah karena kedatangan Tuhan tidak tahu ya, kita tidak tahu. Yang penting di sini Tuhan ingatkan berjaga-jaga. Kalau di dalam ayat yang selanjutnya yang ayatnya yang ke 41 dalam Matius pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-43. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ya, jadi dikatakan sudah diingatkan kita supaya kita harus berjaga-jaga. Hidup harus waspada ya, supaya Bapa kita kembali nanti menjemput umatnya, kita boleh bersama-sama dengan Dia. Oleh sebab itu firman Tuhan ini membekali hidup kita supaya hidup ini bukan untuk gua sendiri ya, tetapi hidup kita ini dipertanggungjawabkan oleh Tuhan. Apa yang Tuhan berikan hidup kita, kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu mari kita berjaga-jagalah hidup kita supaya hidup kita selalu berkenan kepada Tuhan ya. Amin, puji Tuhan. Kita akan angkat pujian. Hanya dekat Allah saja aku tenang, hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku. Ku ingin selalu dekat denganmu. Di saat kita dekat sama Tuhan, maka jiwa kita tenang sehingga hidup kita selalu ingin berjaga-jaga. Tidak sembarangan hidup kita, tapi hidup kita hidup yang dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku. Amin. Puji Tuhan. Hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Allahku, hanya
supaya kita harus berjaga-jaga, harus waspada. Hidupmu harus berjaga-jaga karena Yesus akan datang kedua kalinya. Semua manusia, suka tidak suka, senang tidak senang, harus kembali kepadanya. Dan harus apa yang kita persiapkan untuk kita kembali kepada Bapa di sorga. Kecuali hidup kita untuk berkenan kepada Tuhan. Jalan hidup kita selama di dalam dunia tidak menyimpang ke kanan ke kiri, tapi fokus kepada firman Tuhan. Ada di dalam jalan Tuhan, hidup di dalam jalan Tuhan sesuai kehendak Tuhan. Yang kedua, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan, kita harus memperkatakan firman Tuhan dalam hidup kita. Memperkatakan perkataan iman supaya kita sendiri tidak lemah, tapi kita selalu dibangun dan dibangun oleh karena kebenaran firman Tuhan itu. Kita angkat pujian sekali lagi. Hanya dekat Allahku. Hanya dekat Allahku. Ada kekuatan baru. Rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku. Sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu. Hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku. Keselamatanku. Ku ingin selalu, amin, amin. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah. Sungguh indah bersamamu. Sekali lagi, sungguh indah. Sungguh indah bersamamu. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pada pagi ini, bahwa sebagai manusia ciptaan Tuhan, sekali kelak akan kembali kepadamu ya Tuhan. Yesus akan datang yang kedua kalinya. Biarlah mendapati anak-anak Tuhan yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Jamah hidup kami setiap pribadi ya Tuhan Yesus, supaya hidupku, hidup semua jemaat, semua anak-anak Tuhan harus berjaga-jaga. Karena suatu kelak Yesus akan datang yang tidak kami duga. Oleh sebab itu Tuhan, jamah hidup kami, ubahkan hidup kami, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Berkati kami semua jemaat-Mu, berkati semua yang ada di ruangan gereja ini, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang tahu waspada, yang tahu berjaga-jaga di akhir-akhir zaman ini.
supaya hidup kami selalu terjaga oleh karena firman Tuhan, memberikan kekuatan sehingga hidup kami hidup yang diterangi oleh firman Tuhan selalu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Biarlah firman terus Tuhan membekali kami semua. Terpuji nama Tuhan. Kami sebentar akan memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan kami. Apapun yang kami beri, kami percaya kalau Tuhan sudah memberikan berkat untuk kami mau belajar untuk memberkati buat pelayanan pekerjaan Tuhan, buat gereja Tuhan. Terima kasih. Kami akan memberikan persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita angkat pujian, bangkit serukan nama Yesus. Haleluya. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara. Kini saya serahkan kepada Ibu Gembala. Ya, puji Tuhan. Terima kasih buat pelayan-pelayan Tuhan pada hari ini yang sudah melayani. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Pengumuman untuk hari kegiatan gereja seperti sesuai jadwal ya. Jadi hari Selasa
kita ada doa di gereja jam 7 malam. Kegiatan wanita, kegiatan pemuda nanti akan melalui YouTube ya. Supaya semua jemaat tetap bisa dilayani dalam mereka beribadah, kita beribadah bersama-sama meskipun tidak di gereja ya, puji Tuhan. Itu saja, kita akan akhiri ibadah kita ini. Kita akan katakan, peganglah tanganku Roh Kudus. Karena kita tahu saat Tuhan yang memegang kita, maka kita akan mampu. Saat Yesus yang memegang kita dengan kuasa Roh Kudus, maka ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan untuk kita semua. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Sekali lagi pegang. Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Inilah doa dan kerinduan kami ya Tuhan Yesus di hadapan-Mu, bahwa kami rindu dipegang oleh kuasa Roh Kudus. Kami menyadari jikalau Engkau yang memegang kami, maka kami akan kuat, kami akan menang, kami akan mengalami sukacita karena Roh Kudus yang ada dalam hidup kami. Kami menyadari hidup ini dengan kekuatan yang Engkau berikan untuk kami, maka kami akan terbang seperti Raja Wali, menghadapi pencobaan, menghadapi tantangan, menghadapi permasalahan hidup ini Tuhan. Oleh sebab itu kami rindu selalu, peganglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau pegang semua jemaat-Mu dengan kuasa Tuhan, supaya jemaat kalau saat ini ada yang lemah imannya, Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan. Peganglah tangan Roh Kudus umat-Mu. Kalau mereka saat ini ada yang sakit, Kau juga lawati dan Engkau yang menyembuhkan oleh kuasa-Mu. Peganglah tangan kuasa Roh Kudus jemaat-Mu ya Tuhan, supaya mereka mengalami apapun dalam hidup ini. Di saat-saat ini yang sulit, mereka akan tetap mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati semua jemaat Tuhan dalam aktivitas mereka. Yang berdagang Tuhan berkati, rumah tangga mereka diberkati, kesehatan mereka diberkati, bahkan usaha mereka semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau jamah jemaat Tuhan, jikalau ada yang sakit sembuhkan oleh kuasa Tuhan. Engkau jamah setiap pribadi kami semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu berdoa untuk bangsa negara kami ini. Tuhan tolonglah. Kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk keadaan bangsa ini, biarlah Engkau pulihkan ya Tuhan. Dengan kuasa-Mu, dengan pertolongan-Mu ya Tuhan.
dengarkanlah umat-umat-Mu yang berdoa untuk bangsa ini, sehingga bangsa ini bisa kembali lagi seperti semula Tuhan. Tapi kami serahkan dalam tangan Tuhan, segalanya daripada Tuhan adanya, dan kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkan umat-Nya yang selalu berharap dan berseru kepadanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami semua pelayan-pelayan Tuhan. Pakai kami lebih heran di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Terpuji-puji nama Tuhan. Segala keperluan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, rencana untuk lahan parkir dan keperluan-keperluan gereja ini kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus yang memberkati, baik lewat jemaat, lewat siapapun Tuhan akan pakai untuk memberkati pelayanan dan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan, kami mengucap syukur, kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkat tanganmu, terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat-berkat ini turun atas kita semua dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih.